Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan alam. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang kita sebut dengan orienteering. Nah, di materi orienteering ini ada beberapa hal, ada beberapa bagian yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui sebagai anggota gerakan pramuka. Nah, orienteering ini misalnya kita bisa menggunakan kim misalnya. Aslinya kim ini adalah kemampuan indera yang ada pada manusia, sehingga disebut dengan kim, kemampuan indera manusia. Nah, itu bisa kita mulai dari melihat ini, dari mata. Nah, kita melihat itu. Nah, dengan melihat ini kita bisa latihan mengamati apa yang ada di sekitar kita ini. Nah, kita ini misalnya saya tadi melihat itu ada pohon yang disengaja dilukai, ternyata itu diambil getahnya. Nah, ini namanya getah damar atau getah pinus. Misalnya saya mengamati itu, ternyata hampir di semua tempat ini saya amati ada yang seperti itu. Nah, itu contoh metode kim yang menggunakan mata. Kemudian saya melihat di atas ini, di atas pohon-pohon ini. Nah, di atas pohon-pohon ini, nah itu ini mulai terlihat mendung. Nah, ya. Jadi saya melihat mulai mengamati, oh di sekitar sini ada mulai mendung. Jadi ada kemungkinan beberapa jam ke depan itu akan hujan. Itu masih dari mata. Kemudian kita bisa melihat lagi tekstur lahan yang ada di sekitar saya ini teras iring. Jadi semakin ke bawah sana itu maka semakin curam. Itu semakin curam sana. Nah, ya pohon-pohon yang di bawah-bawah itu, nah itu semakin curam. Karena saya mengamati, saya melihat, oh ternyata tanahnya teras iring. Nah, itu baru dari sisi pengamatan. Kemudian dari pendengaran. Nah, ini ternyata itu saya dengar ada suara motor yang lewat. Bisa dengarkan, saya nggak melihat motornya, tapi saya mendengarkan. Oh, di sebelah mana arah jalan ini? Saya akan tahu dari situ. Itu dari pendengaran. Misalnya ada lagi suara apa? Oh, tadi barusan ada burung berkicau di situ. Nah, ini ada suara jengkerik. Nah, itu kemampuan indera saya masih bisa lah ya. Ini saya nggak halu loh ya. Di situ saya dengar memang ada suara jengkerik. Nah, ini ada suara motor. Nah, ini ya suara motor yang jalan. Saya bisa bedakan ini motor atau mobil, saya tahu. Karena indera pendengaran saya masih berfungsi. Kemudian misalnya saya menemukan benda. Nah, saya tadi ini ada yang jatuh ini. Nah, kemudian saya lihat, oh baunya apa ini ya? Kayak baunya ada sedikit-sedikit bau buah. Ternyata ini buahnya, pinus. Nah, itu seperti ini. Nah, ini kita bau, ada baunya. Tadi saya melihat di situ ada daun kecil-kecil itu, saya lihat oh baunya mint. Oh, ini daun mint. Kita tahu seperti itu. Kita bisa membedakan dari kondisi alam yang ada di sekitar kita ini. Biasanya kalau si anak penggalang diuji memang sengaja dengan pohon-pohon yang bentuknya hampir sama gitu, disuruh bau ini bau apa bedanya jahe sama kencur. Nah, gitu. Nah, di bau itu dari indera pembauannya kita. Kemudian yang terakhir adalah perasa kita, ada kulit ini. Nah, kulit ini juga indera kita untuk mendeteksi apakah ini dingin, apakah ini panas, apakah ini dapat menyebabkan iritasi dan sebagainya. Itu bagian yang dirasakan oleh kulitnya kita. Nah, kemudian termasuk ini ada di lidah itu ya, pengecap itu bagian dari inderanya kita. Nah, itu tentang indera yang nanti akan dipraktekkan oleh kalian bagaimana kemampuan kim ini. Nah, kemudian yang
kedua, ini biasanya di game itu ada hubungannya dengan ini ketika kita mau berangkat bersama-sama, itu biasanya ada baris. Nah, di sini ada PBB gitu ya, ada baris berbaris. Nah, bagaimana posisi kita ketika dalam posisi bab sempurna, dalam posisi istirahat, itu bagaimana sikap atau tubuh kita atau gerakan yang harus kita lakukan itu kayak apa. Nah, itu ada mekanisme, ada aturan yang melekat di situ. Tentang PBB bagaimana nanti juga bisa kita lihat kayak apa PBB-nya itu, kayak apa baris berbarisnya itu. Apakah seperti bebek itu waktu jalan bareng-bareng? Nah, nanti coba kita lihat. Kemudian yang ketiga, biasanya kalau sudah PBB gitu, kita akan tahu bagaimana sih kita hidup di alam yang bebas ya, seperti saya lakukan ini. Sekarang ini saya lagi nyantai gitu ya, kita berada di alam gitu ya, kita pasang ini hemok ini. Nah, begitu saya pasang hemok ini bisa dipakai tidur dan seterusnya gitu. Nah, kita bisa menikmati suasana alam yang di sini udaranya bersih gitu. Nah, biasanya itu di dalam pramuka ada kegiatan yang namanya pengembaraan. Nah, kita mengembara. Nah, biasanya kalau pramuka mengembara ini mau naik tingkat itu ya, dia mau naik tingkat, sebagai ujiannya dia harus mengembara. Nah, ketika dia melakukan pengembaraan itu biasanya anggota pramuka itu akan melakukan tadi pengamatan, mengamati lingkungannya kayak apa dari wilayah yang digembarai itu, wilayah yang dilalui itu, apa aja potensi-potensi yang mungkin dia dikembangkan oleh anggota gerakan pramuka. Jadi potensinya itu kayak apa di setiap wilayah yang dia lewati itu. Karena kalau kita mengembara ini ya minimal 3-5 wilayah gitu lah ya. Nah, dari 3-5 wilayah tadi, apakah ada perbedaan-perbedaan? Perbedaan-perbedaan ini nanti bisa dikembangkan oleh anggota pramuka. Misalnya menjadi potensi wirausaha, potensi pembangunan dan seterusnya. Itu bisa dikembangkan oleh anggota-anggota gerakan pramuka yang ada di lingkungan kita ini, yang ada di daerah kita masing-masing. Kita bisa mengembangkan. Nah, kemudian dari pengembaraan ini, ketika kita mengembaranya itu harus ke dalam hutan, biasanya begitu. Kalau kita mengembaranya dalam hutan, maka di materi oriented training ini ada bagian yang sangat penting yang tidak bisa dan tidak boleh dilupakan, yaitu tentang bagaimana kita mengenali tempat di mana kita berada. Ketika kita ada di hutan, tidak ada orang yang bisa kita tanyai, ini namanya daerah apa, ini tempat apa, ke arah mana kita harus menuju jalan raya, menuju jalan besar, jalan yang dilalui orang atau perkampungan. Nah, itu kemana kalau di hutan yang lebat itu? Kita nggak bisa bertanya pada orang. Nah, karena nggak bisa bertanya pada orang itu, di situ biasanya pramuka itu ada kemampuan oriented training-nya itu mengenali daerah itu dengan bantuan kompas dan bantuan peta. Nah, saya bahas dulu tentang kompas. Bagaimana kompas ini bisa mempengaruhi anggota pramuka untuk tidak tersesat gitu. Jadi biasanya kalau kita menggunakan kompas itu bisa digunakan kalau kita ingin tahu arah aja, barat, utara, selatan, timur gitu ya. Itu dengan gampang kita bisa melihat. Misal yang paling mendasar, kita bisa bawa ini silet gitu ya. Silet itu bisa cukur gitu ya, bisa cukur yang tipis itu. Nah, sama air. Nah, bisa
pisau cukur itu kita letakkan di atas air, jangan sampai tenggelam. Caranya begitu. Nah, bagaimana supaya tidak tenggelam ini? Nah, cara naruhnya harus pas di atas permukaan dan airnya jangan digoncang-goncang. Nah, kemudian arah dari pisau cukur ini atau silet tadi itu pasti menunjukkan arah utara dan selatan. Kenapa? Karena pisau cukur itu atau silet itu mengandung magnet. Nah, magnet itu akan bereaksi terhadap arah utara dan arah selatannya bumi. Nah, yang penting itu dasar banget. Atau kalau enggak ya misalnya jarum. Nah, misalnya jarum gampang tenggelam, ya dikasih apa, spon atau benda apa yang kecil yang tidak berpengaruh. Nah, itu kita taruh di atasnya situ jarumnya. Nah, nanti akan menunjukkan arah itu. Tapi ingat ya, jadi kalau ada cawan gitu, jangan ditaruh di pinggir, di tengah-tengah persis. Nah, itu akan menunjukkan. Nah, kemudian kalau kita gunakan kompas, di situ ada bermacam-macam kompas. Ada kompas itu yang hanya menunjukkan arah saja. Ada kompas itu yang akurasinya harus di setel setiap saat, jadi kompas itu akurat benar. Nah, kompas yang seperti itu biasanya miliknya militer. Nah, kompas yang militer itu biasanya sih kita menyebutnya dengan kompas prisma. Nah, kemudian di zaman sekarang ini selama ada signal itu biasanya di aplikasi ponsel itu ada kompas sih. Itu akurat juga ya. Tapi ya selama ada sinyal, sekali lagi saya bilang selama di situ ada signal, baterai kita mencukupi, nah kita bisa tahu arah. Nah, kemudian yang terakhir tadi saya bilang adalah peta. Nanti bagaimana cara menggunakan kompasnya, dilihat ya prakteknya kakakmu nanti kayak apa gitu. Praktek menggunakan kompas. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana peta ini berpengaruh kita sebagai tenaga tersesat. Jadi ketika kita ada peta, itu biasanya ada peta yang namanya peta topografi. Nah, peta topografi itu bagus ketika di situ ada kontur tanahnya, ada skalanya yang cocok dengan skala kita, misalnya skala itu 1:1, 1 berapa gitu ya, 1:100, 1:1000, 1:500 gitu. Nah, artinya misalnya 1 sentinya di skala di gambar kita itu sama dengan 1000, maka itu skalanya dikatakan skala 1:1000. Nah, jadi kalau 1 senti itu menjadi 1 kilo di alam bebas. Nah, itu mengenali skala. Nah, kemudian biasanya skala itu yang tadi saya bilang skala petanya itu peta topografi. Nah, itu selalu ada garis-garis bantu. Nah, garis bantu yang kotak-kotak itu biasanya orang nyebutnya dengan istilah karvak. Nah, biasanya cara melihatnya kita dari atas, kemudian dari bawah. Nah, itu ada di atas itu ada petanya itu di koordinat berapa, itu akan ketemu di situ. Jadi di karvak tadi itu dari atas, kemudian dari samping ini, nah itu akan ketemu. Nah, titik persilangannya di titik mana? Nah, itu ada garis bantu. Nanti bagaimana kita mengenal itu. Nah, kemudian tadi yang saya jelaskan terakhir tadi tentang kompas dan peta itu saling berhubungan. Peta dan kompas itu saling melengkapi. Kita punya kompas aja, kita hanya bisa menentukan arah utara dan selatan. Kita punya peta saja, kita nggak tahu arah utara selatan, maka kita juga bingung. Nah, ini sejoli yang tidak bisa dilepaskan, namanya peta topografi dan kompas. Nah, kemudian nanti di istilah ini untuk menentukan letak di mana kita berada, di mana posisi kita berada, itu biasanya kita menyebutnya dengan tempat kita. Kalau kita itu bisa mengetahui 2 tempat yang berbeda, biasanya tempat itu yang melegenda gitu ya. Itu misalnya ada gunung. Kalau di daerah sini itu yang kita kenali ada Gunung Semeru, ada Gunung Arjuno, ada Gunung Panderman, ada Gunung Batok gitu ya. Nah, itu kelihatan, atau monumen-monumen yang bersejarah itu di peta akan ada. Nah, ketika kita tahu tempat itu,
maka kita akan bidik di mana tempat A yang pertama tadi dengan tempat yang kedua. Setelah kita bidik berapa derajat, kita tambah dengan 180 derajat. Nah, ketika kita menambah dengan 180 derajat, itu namanya back azimuth. Nah, pertemuan dua titik yang ditambah 180 derajat tadi atau back azimuthnya tadi ditarik garis lurus begini. Nah, persilangan garis tadi ini, persilangannya kita tadi, persilangan garis itu, itulah di mana kita berdiri, di mana kita berada, di mana kita menentukan di mana titik kita tadi. Nah, caranya begitu. Di tempat yang kita bidik, kemudian di peta kan ada gambar ya, pas di puncaknya yang kita bidik itu. Nah, itu cara menggunakan peta, cara menggunakan kompas seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mau melihat, kita sudah tahu, oh ternyata kita lewat sini, dari sini kita mau ke arah tempat tujuan awal kita, tempat keberangkatan. Kita tak mau tahu itu berapa kilo. Bisa, ini ada cara yang manual, bisa kita menggunakan benang yang kita basahi gitu, kemudian kita tarik dari benang itu sesuai dengan alur jalan yang akan kita lampaui, terus gini. Nah, sampai ke tempat berhentinya kita. Kemudian itu kita bentangkan benang itu menjadi panjang, kita ukur berapa senti. Nah, senti tadi, misalnya tadi 1 banding 1000, maka panjangnya benang ini kita kalikan dengan 1000. Maka jarak yang akan kita tempuh faktual ada seperti itu. Nah, itu caranya seperti itu. Atau ada alat yang seperti ini ya, seperti gerenda gitu, seperti pengukur jalan raya itu ada, tapi spesial untuk di peta. Nah, itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan materi orienteering ini. Di sebelah selatan agak melebar dikit penonton. Iya, masih di kegiatan. Iya, masih di kegiatan lomba. Nanti aja ya. Yuk. Ya.
Ali Kabir harus berhasil. Masa yang kita lewati bisa lagi kerja tata tanpa berarti jua seperti prinsip kita ambalan dan cara antarjari. Siswa siswi berani membawa nusa bangsa Undang-Undang Dasar 45 jiwa hati mereka tunggal ika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa di like, di share teman-teman ya. Oke, dan saya akhiri. Salam Pramuka.